Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran prakarya. Sebelumnya udah pada kenal saya nih. Saya Dia Zuhairi Haq, panggil aja Pak Diaz. Dari pertemuan pertama kemarin saya udah memperkenalkan diri. Mungkin yang belum pada lihat atau yang belum pada masuk ke Google Classroom-nya dan mengisi Google Form-nya belum pada kenal saya. Apalagi juga yang belum melihat video materinya ya, video materi atau video pembelajaran yang sudah saya buat di YouTube. Wajib harusnya dibuka karena memang di dalamnya nggak cuma saya memperkenalkan diri, tapi juga mengajarkan kalian mata pelajaran prakarya, materi-materi tambahan yang ada di presentasi yang sudah saya download dan juga yang sudah saya jadikan video pembelajaran, sehingga mungkin dari kalian pada lebih memahami pelajaran prakarya itu sendiri. Gimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ya, alhamdulillah. Pada sore hari ini ya, saya karena ngambil videonya sore, lebih enak mungkin kalau sore gitu, karena ya walaupun suara agak berisik kan, kalau malam itu nggak terlalu terang, saya ambil videonya nggak terlalu terang, jadi gambar saya gelap, nggak kelihatan. Kalau sore itu agak terang. Ini mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara apa aja masuk gitu kan, ada suara motor, ada suara orang lagi nyuci di dekat rumah, nyuci motor, berisik. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran prakarya hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dulu agar pandemi ini ya segera selesai dan juga bisa segera belajar tatap muka. Jangan diperpanjang, tahu-tahunya nanti sampai 17 Agustus perpanjang. Mudah-mudahan selesai ya, nanti tanggal 9 selesai, kita bisa melanjutkan. Mungkin nanti pembelajaran tatap mukanya sip ya, di sip-sipan gitu kan, setengah-setengah siswi yang hadir. Dan juga untuk agar kalian bisa memahami dan juga bisa menangkap apa yang saya ajarkan mata pelajaran prakarya ini pada hari ini. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin menyinggung ya, sebenarnya kemarin itu pertemuan yang kemarin saya melihat Google Form itu ya, walaupun memang tugasnya itu dikumpulkan pada hari ini atau minggu ini, tapi memang yang mengisi Google Form atau yang mengisi daftar hadir itu hanya 61 orang yang saya lihat di Google Form. Sedangkan jumlah siswa kelas 8 itu ada 168. Saya melihat jumlah siswa kelas 8 itu SMP Atapok Pusat kelas 81, kelas 82 dan kelas 83 itu ada 168 di Google Classroom. Saya total itu 168. Tetapi yang hadir yang mengisi Google Form itu hanya 61 orang. Itu 107-nya kemana? Apa memang nggak tahu cara mengisinya atau gimana? Apa memang nggak ada kuota
atau memang gimana, harusnya dikasih tahu temennya gitu kan, atau misalkan ya ada kuota ya numpang sama temennya cuma untuk ngecek tugasnya ada tugas atau enggak lah, atau memang mau ngisi kehadiran aja nggak apa-apa. Nah itu ya sebentar, atau enggak ke sekolah ada wifi kan, jadi kamu tinggal ngomong ke temennya yang juga sekelas atau seangkatan kelas 8 atau juga yang ada kelasnya juga nggak apa-apa, tinggal ngobrol kan, misalkan nggak ada kuota untuk buka ini kan, jadi tahu tugasnya itu apa, jadi bisa ngisi daftar kehadiran. Soalnya perbandingan antara yang hadir dengan yang tidak hadir itu ya kebanyakan tidak hadirnya. Dari 168 hanya 61 orang yang isi. Itu Google Form, daftar di Google Form bakal saya turunkan ke sini, bakal saya turunkan ke daftar hadir aplikasi sekolah nih ya. Jadi saya bakal turunin ke sini. Kalau misalkan daftar hadir yang di Google Form tidak diisi, ya otomatis kamu di daftar hadir yang saya isi pun ya tidak hadir gitu. Kalau misalkan izin, tetap dibuka Google Form-nya. Nanti kan di situ ada pilihan hadir atau tidak hadir. Tinggal kamu pilih yang tidak hadir. Izinnya kenapa? Kasih keterangan di surat. Itu ada lampiran suratnya di bawah. Surat keterangan tidak hadir, apa sakit, apa karena apa gitu. Terus untuk tugasnya dilampirin di bawah surat keterangan tidak hadir. Itu sedikit banget ya, saya gimana ya, prihatin gitu, kayak nggak ada semangat buat belajarnya gitu. Walaupun online harusnya kan ya seenggaknya diisi gitu kan, dilihat videonya. Masa kalah sama anak kelas 7 walaupun ada kelas pada punya HP, pada punya kuota dan pada punya semangat buat belajar online gitu kan, walaupun diisi. Dan kelas 7 malah tugasnya saya harus kumpulkan itu pada hari itu juga jam 5 sore. Ini kenapa yang saya inginkan dikumpulin minggu depan malah nggak pada diisi gitu kan. Jadi saya prihatin. Kalau memang kurang semangat, ayolah semangat. Walaupun online gini harusnya kamu semangat. Kalau kamu semangat kan saya juga ngajarinya semangat. Ya walaupun di sini saya cuma sekedar presentasikan doang ya, untuk ngajarin prakarya biar nambahin tentang pelajaran prakarya itu sendiri lewat presentasi. Jadi nggak cuma dari buku yang ada di LKS. Gitu. Jadi untuk kedepannya saya mohon itu buat diisi Google Form, dan juga untuk videonya yang saya upload di YouTube itu kamu pahamin, kamu tonton sampai habis, itu diambil kesimpulan, kalau perlu yang penting-penting yang nggak ada di LKS kamu tulis di buku tulis. Begitu, saya berharapnya begitu ya. Baik, langsung saja kita akan mulai pembelajaran prakarya ini dari PowerPoint bab 1 kemarin ya, sampai di 4 menyiapkan tungku. Nah, selanjutnya ini bagian B, masih bagian B, aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Nah, ini bagian B yang kedua, itu kerajinan serat alam, bahan lunak dari kerajinan serat alam. Jadi serat alam ini termasuk dari kerajinan bahan lunak, karena yang namanya serat, jadi serat itu ada banyak ya, ada serat hewan, ada serat tumbuhan, ada juga serat tekstil atau mungkin serat pabrik ya. Nah, ini yang dimaksud di sini ada serat alam, serat tumbuhan. Yang kebanyakan memang serat tumbuhan dan juga serat hewan itu lunak, berbahan lunak. Contohnya apa? Contohnya serat alam itu seperti yang dari kelas 7 udah paham, udah pernah belajar prakarya, pasti paham serat alam itu
Yang dari tumbuhan apa aja? Yang pertama itu contohnya dari daun pandan dikeringkan bisa jadi serat alam, nanti disulam kan dari daun pandan itu. Dan yang kedua dari sabut kelapa, itu contoh serat alam dari tumbuhan. Kalau dari serat alam dari hewan apa? Kayak bulu domba, itu serat alam dari hewan. Itu salah satu masuk dari kerajinan bahan lunak. Nah, ini pengolahan serat alam sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Jadi tergantung bahan yang digunakan bisa menghasilkan kerajinan serat alam yang bervariasi. Contohnya ini sendal terbuat dari bahan pelepah pohon pisang yang lunak. Dan kedua, keranjang terbuat dari batang tanaman eceng gondok yang lunak. Nah, masih di bagian B, yang ketiga ini kerajinan kulit. Kenapa kerajinan kulit disebut juga kerajinan dari bahan lunak? Karena memang kulit sendiri itu bahan yang bisa diolah sekreatif mungkin untuk dijadikan kerajinan. Ya tadi kayak kulit, kalau domba bulu dombanya, kalau kulit itu bisa juga dari kulit buaya, bisa jadi sepatu, bisa dari kulit ini jaket, biasanya kulit bisa juga dari kulit buaya asli, bisa juga dari kulit binatang yang lain kayak ular, itu bisa dijadikan bahan kerajinan bahan lunak. Dan juga wayang kulit terbuat dari lembaran kulit hewan yang ditipiskan. Yang keempat apa? Yang keempat kerajinan bahan lunak buatan. Nah, ini kerajinan bahan lunak buatan apa aja? Yang pertama itu kerajinan gipsum. Produk kerajinan 2 dimensi dari bahan gipsum di dinding. Nah, ini salah satu contoh gambar produk kerajinan 2 dimensi dari bahan gipsum. Gipsum juga bisa dibentuk menjadi patung yang menghasilkan produk kerajinan berbentuk 3 dimensi. Selanjutnya kerajinan gipsum, tekniknya itu ada 3. Yang pertama teknik casting atau mencetak, yang kedua teknik carving atau memahat, yang ketiga teknik modeling. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam berkarya dengan bahan gipsum. Selanjutnya kerajinan bahan lunak buatan yang masih yang keempat ini, selanjutnya adalah lilin. Nah, lilin dibentuk menyerupai bunga teratai berwarna merah muda. Lilin ini bisa menjadi bahan kerajinan bahan lunak. Padahal secara fungsi lilin itu hanya untuk menerangkan ruangan, cahaya, atau bisa juga untuk pajangan rumah atau pajangan tempat ibadah kan, seperti wihara atau apa kan memakai lilin untuk ibadah. Pun orang Cina itu pada pakai lilin yang bermacam-macam ya. Itu kenapa masuk kerajinan bahan lunak buatan? Karena memang lilin ini adalah salah satu produk bahan lunak buatan yang bisa diolah atau dibentuk seperti apapun bentuknya, itu bisa dibentuk. Nah, contohnya ini menyerupai bunga teratai berwarna merah muda. Yang selanjutnya lilin yang dibentuk berlapis-lapis warna terlihat menarik. Nah, ini masuk bagian C, pengemasan. Analisis ekonomi. Dalam menjalankan sebuah usaha, analisis ekonomi dilakukan untuk mengetahui selisih biaya produksi dan biaya penjualan. Jadi biaya produksinya berapa, biaya penjualannya berapa. Nomor 1, biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan kerajinan pas bunga. Hasil penjualan pas bunga sejumlah 20 adalah 20 pas bunga dikali 100 sama dengan 2 juta. Nah, keuntungan yang dapat diperoleh hasil penjualan diambil biaya produksi, keuntungannya berapa? Hasil penjualan 2 juta, hasil produksi 1.200.000. Nah, ini di sebelah sini ada tabelnya nih. Jadi keuntungannya 780.
itu adalah salah satu analisis ekonomi, mencari biaya produksi dan juga mencari biaya atau keuntungan yang diperoleh. Ini tabelnya nih. Jadi tanah liat contohnya nomor 1 tanah liat, satuan 10 kg, harga satuannya berapa, saat 10 kg kan, harga 1 kg mungkin ya, 1 kg, jadi dia beli 10 kg berarti 30.000. Kayu bakar, ini adalah total dari jumlah produksi 20 buah. Jadi dari dari biaya produksi pas bunga untuk pembuatan pas bunga, ini biaya total produksinya. Nah selanjutnya udah habis. Jadi bab 1 ini yang dari lanjutan kemarin itu sampai di analisis ekonomi. Jadi bagaimana kita membuat kerajinan dan menghitung hasil yang atau keuntungan yang diperoleh dari kerajinan itu. Kamu misalkan membuat kerajinan dari bahan lunak, serat alam, contohnya membuat sepatu dari kulit kambing misalkan, atau dari kulit buaya atau apa. Nah itu biaya produksinya berapa dihitung, dan juga hasil penjualannya berapa. Biaya produksinya misalkan 20 pasang sepatu, biaya produksinya 1 juta. Nah hasil penjualannya satu sepatu itu misalkan 20.000. Ya misalkan 20.000 dikali 20 pasang sama dengan 400. Nah, kamu biaya produksinya 1 juta, kamu jualnya 20.000, ya malah rugi kan, karena memang biaya produksinya 1 juta. Nah, sedangkan hasil penjualannya itu 400.000 dari total 20 pasang sepatu. Nah itu malah rugi 600.000. Kalau misalkan kamu jual 80.000 sepasang dikali 20, hasil penjualannya 1.600.000, berarti keuntungan yang diperoleh adalah 600.000. Nah itu adalah bagaimana analisis ekonomi dari produk kerajinan bahan lunak itu. Bab 1 selesai. Ada 33 slide. Jadi yang nanti kurang paham bisa dilihat lagi video ini dilihat lagi. Ini bab 1 ini masih masuk pembahasan di LKS bab 1 juga ya. Selanjutnya kita akan ke bab 2. Bab 2 yang ada di PowerPoint ini, yang ada di presentasi ini masih masuk LKS-nya itu masih di bab 1. Jadi karena pembahasannya pun masih berkarya kerajinan dari bahan lunak. Nah, berkarya dari kerajinan bahan lunak. Yang pertama A ini jam dinding dari tanah liat. Ini salah satu tugas nih sebenarnya, buatlah sketsa jam dinding dengan membuat 3 desain alternatif serta ukurannya. Buat dinding, jadi 3 desain. Misalkan yang pertama ini bentuknya bulat, yang kedua ini ada motifnya seperti gambar gambar kodok atau katak itu. Dia juga ya, terus gambar panci atau apa nih, atau bingkai. Jadi buatlah desain jam dinding dengan tanah liat, bentuk yang dengan desain yang berbeda-beda. Itu kita lewati saja karena tidak memungkinkan untuk buat, namun sedangkan tugas online aja tidak dikerjakan kan, banyak yang tidak mengerjakan. Mungkin ada juga beberapa atau dari 61 orang itu yang sudah mengerjakan ya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Ini adalah selanjutnya, ini yang slide ketiga, masih proses pembuatan jam dinding dari tanah liat.
4 juga, sampai di bagian slide keempat itu proses pembuatan jam dinding dari tanah liatnya. Nah, yang B, lampu hias dari tanah liat, ini pun sama, harusnya tugas juga kamu membuat lampu hias dari tanah liat. Pertama, siapkan bahan-bahannya yang diperlukan. Ini juga tidak perlu ya, nggak usah. Nanti saya ingin ngasih tugas itu yang ada di LKS saja. Dan bagian C juga tempat tisu dari pelepah pisang. Siapkan pelepah pisang, kemudian pisahkan permukaan terluar pelepah pisang. Kayaknya ini di bab 2 ini poin-poinnya hanya ngebahas tugas ya, tugas buat kalian gitu kan. Terus topeng dari gipsum. D, gantungan kunci wayang dari kulit. Tugas semua ini sebenarnya. Baik. Untuk tugas, saya akan mengasih tugas itu yang ada di LKS saja. Kalau kemarin kalian mengerjakan tugas latihan nomor 8, untuk selanjutnya tugasnya itu kalian membaca. Tugas membaca yang pertama dari halaman 8 ya, dari halaman 8, halaman 11, pengemasan dan penyajian kerajinan dari bahan lunak. Yang belum baca dari halaman 1 sampai halaman 11 berarti itu kalian baca. Nah, untuk tugasnya halaman 10 diisi penilaian harian. Selanjutnya sama tugas mandiri nih. Udah mau maghrib. Baik, terima kasih sampai di sini. Mungkin nanti saya akan lanjutkan kembali. Tugasnya itu apa aja, saya akan lanjutkan kembali. Saya masih tugasnya masih di dalam video ini ya. Jadi jangan sampai nonton videonya itu hanya di depan atau hanya di belakang. Jadi tonton full, secara full, nanti akan tahu tugasnya apa. Suruh membaca dan juga ada tugas harian. Terima kasih sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.